Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hidayat, absen 9 dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 96 Jakarta. Di sini saya akan membacakan presentasi yang berjudul Sistem Koloid. Pertama-tama ada pengertian koloid. Ya, sistem koloid merupakan campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel terdispersinya atau terlarut tersebar merata di dalam fase pendispersi atau pelarut. Koloid ini termasuk dalam campuran metastabil. Artinya, campuran ini seolah-olah stabil tetapi akan memisah dalam waktu tertentu. Ukuran partikel koloid berada di antara larutan dan suspensi, yaitu sekitar 1 sampai 100 nanometer. Yang kedua, ada perbedaan antara larutan dengan koloid. Larutan adalah dispersi molekuler dan sedangkan koloid dispersi koloid. Yang perbedaan kedua, larutan bersifat homogen sedangkan koloid bersifat homogen secara makroskopis tapi heterogen secara mikroskopis. Perbedaan yang ketiga adalah larutan memiliki ukuran partikel kurang dari 1 nanometer sedangkan koloid memiliki ukuran partikel 1 sampai 100 nanometer. Larutan memiliki satu fase sedangkan koloid memiliki dua fase. Larutan bersifat stabil sedangkan koloid umumnya stabil. Larutan tidak dapat disaring sedangkan koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Jadi intinya bisa disaring tetapi menggunakan penyaring ultra. Contoh dari larutan adalah larutan gula di dalam air. Dan sedangkan koloid contohnya adalah campuran susu dengan air. Yang ketiga, ada jenis-jenis koloid. Yang pertama ada aerosol, sol padat, aerosol, emulsi padat, buih, dan buih padat. Yang pertama aerosol, terdiri dari fase terdispersi padat dan fase pendispersi gas. Contohnya adalah asap atau smoke dan debu di udara. Yang kedua ada sol, terdiri dari fase terdispersi padat dan fase pendispersi cair. Contohnya adalah sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. Yang ketiga ada sol padat, terdiri dari fase terdispersi padat dan fase pendispersi padat. Contohnya adalah gelas berwarna dan intan hitam. Yang keempat ada aerosol, terdiri dari fase terdispersi cair dan fase pendispersi gas. Contoh dari aerosol adalah kabut atau fog. Yang kelima ada emulsi, terdiri dari fase terdispersi cair dan fase pendispersi cair. Contohnya adalah susu, santan, dan minyak ikan. Yang keenam ada emulsi padat, terdiri dari fase terdispersi cair dan fase pendispersi padat. Contohnya adalah jeli mutiara dan opal. Yang ketujuh ada buih, terdiri dari terdispersi gas dan fase pendispersi cair. Contohnya adalah buih sabun dan krim kocok. Yang terakhir ada buih padat, terdiri dari fase terdispersi gas dan fase pendispersi padat. Contohnya adalah karet busa dan batu apung. Ya, kita masuk ke dalam sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall. Ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yaitu John Tyndall. Efek Tyndall merupakan gejala terhamburnya berkas sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Oleh karena itu, efek ini bisa digunakan untuk membedakan antara koloid dan larutan. Yang kedua ada gerak Brown. Adalah gerakan terus-menerus dari suatu partikel zat cair ataupun gas. Artinya, partikel-partikel ini tidak pernah dalam keadaan stasioner atau sepenuhnya diam. Hal ini pertama kali dibuktikan dan dicetuskan oleh Robert Brown, seorang botanis Skotlandia pada tahun 1827. Yang ketiga ada adsorpsi.
adalah peristiwa terserapnya ion atau senyawa lain oleh permukaan koloid. Contohnya saat Kuiperian menjernihkan air menggunakan tawas. Tawas digunakan sebagai penjernih air karena memiliki kemampuan untuk menyerap polutan di dalam air. Yang keempat, ada muatan koloid. Koloid dibedakan menjadi dua berdasarkan muatannya, yaitu koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. Sifat yang kelima, ada koagulasi koloid. Koagulasi merupakan peristiwa menggumpalnya koloid membentuk endapan. Terjadinya koagulasi dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, pengadukan, atau penambahan asam. Contoh koagulasi adalah saat Kuiperian menambahkan sedikit senyawa asam ke dalam susu. Akibat penambahan asam tersebut, susu akan mengalami penggumpalan membentuk suatu endapan. Sifat yang keenam, ada koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang mampu melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Yang ketujuh, ada dialisis. Dialisis merupakan proses pemisahan koloid dari ion-ion pengotornya. Dialisis ini dilakukan dengan cara mengalirkan cairan melalui membran semi-permeable yang berfungsi sebagai penyaring. Sifat yang kedelapan, elektroforesis, yaitu metode untuk memisahkan partikel koloid bermuatan menggunakan arus listrik. Hasil elektroforesis bisa digunakan untuk mengetahui jenis muatan koloid. Yang ke-9, ada koloid liofil dan liofil. Koloid liofil merupakan koloid yang mampu mengadsorpsi cairan sehingga terbentuk di selubung di sekitar koloid. Contohnya adalah agar-agar. Sedangkan koloid liofil merupakan koloid yang tidak mengadsorpsi cairan, dengan syarat cairan tersebut harus netral atau tidak bermuatan. Kegunaan koloid di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sangat berguna untuk industri kosmetik, untuk membuat foundation, sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan. Yang kedua, industri tekstil biasa dimanfaatkan dalam bentuk sol untuk membuat warna pakaian. Yang ketiga, industri farmasi digunakan dalam bentuk sol untuk membuat obat-obatan. Yang keempat, industri sabun dihasilkan dalam bentuk emulsi, contohnya sabun dan deterjen. Yang kelima, industri makanan. Koloid biasa ditemukan di dalam kecap, saus, susu, mayones, dan mentega. Terima kasih telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi sistem koloid. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.